Pemain timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Liga Belanda 2025-2027. Masuk sebagai pemain pengganti, Jonathans menjadi sosok antagonis bagi Ajax Amsterdam setelah golnya memicu kebangkitan Excelsior untuk memaksakan hasil imbang 2-2 di Van Dongen en de Roo Stadion Minggu malam WIB. Ajax sebenarnya sempat berada di atas angin dan diprediksi akan menang mudah. Namun masuknya Jonathans di babak kedua mengubah alur pertandingan secara drastis, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi tim asuhan Fred Grim dalam persaingan memperebutkan posisi kedua klasmen. Memasuki babak kedua, performa Ajax mulai menurun dan menjadi ceroboh. Momentum ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Miliano Jonathans yang masuk dari bangku cadangan. Hampir dari sebuah situasi yang tidak terduga, Jonathans berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat sundulan maut setelah lepas dari pengawalan ketat Jordi Mokio di sisi kanan. Gol Jonathans benar-benar merusak mental bertanding para pemain Ajax. Hanya berselang 5 menit, Excelsior sukses menyamakan kedudukan melalui Artur Zagre yang melepaskan tendangan keras tanpa mampu dihalau kiper Viteslav Jaroš. Skor berubah menjadi 2-2 dalam waktu singkat, membuat pendukung tuan rumah bergemuruh. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ajax gagal mencetak gol kemenangan meski sempat memasukkan Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dilaporkan segera terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan baru. Juru taktik asal Inggris itu pergi berburu bermodalkan dari Dirtek PSSI Alexander Zwiers. Hal itu dikatakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa John Hartman saat ini sudah memegang data deretan pemain keturunan potensial. Data tersebut diperoleh melalui riset mendalam dari jajaran kepengurusan PSSI, utamanya Alex Zwiers selaku direktur teknik yang memegang peranan vital dalam pengumpulan data pemain keturunan. Menurut Arya, langkah kerjasama John Hartman dengan Alex Zwiers ini merupakan warna baru dalam sepak bola Indonesia. Ini jadi bukti bahwa sistem yang berjalan sekarang jauh lebih terstruktur dibandingkan periode-periode sebelumnya. Rencana John Hartman ke Eropa sebenarnya sudah sempat diungkap oleh sang pelatih saat diperkenalkan. Ia mengatakan bahwa dirinya bakal ke benua biru pada Februari sebagai bagian dari upaya pemantauan. Kepergian Hartman ke Eropa juga bukan hanya mencari pemain baru, tapi juga untuk menemui pilar timnas Indonesia yang ada di Eropa. Ini langkah lanjutan selain dirinya aktif menyaksikan pertandingan Super League. Setelah itu saya akan mengunjungi mereka. Pada akhir Januari atau awal Februari 2026, saya akan ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, berbicara langsung, dan juga mencari pemain lain, jelasnya. Winger MacArthur FC, Luke Vickery, mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI. Ia pun membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Luke Vickery saat ini berstatus mesin gol MacArthur FC yang eksis di kasta teratas Liga Australia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luke Vickery mengemas 5 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Jika bersedia membela timnas Indonesia, Luke Vickery praktis menjadi tenaga tambahan bagi lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Luke Vickery dapat diandalkan sebagai winger kanan. Selain diperankan sebagai winger kanan, Luke Vickery dapat dimainkan sebagai winger kiri atau penyerang tengah. Jika Luke Vickery benar dinaturalisasi menjadi WNI, pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Mauro Zylstra berpotensi kesulitan tampil membela timnas Indonesia lagi. Rafael Struijk biasa mentas sebagai winger, posisi yang kerap ditempati Luke Vickery. Sementara Mauro Zylstra bisa gagal bersaing dengan Luke Vickery yang dapat diperankan sebagai penyerang tengah. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat PSSI. Siapa pemain lain yang berupaya digaet selain Luke Vickery? Jay Itzes melakukan penyelamatan berkelas saat Sassuolo berhasil mengalahkan tim juru kunci Pisa 3-1 pada Giornata ke-23 Liga Italia Serie A Sabtu. Bertanding di Stadion Romeo Anconetani, Jay Itzes kembali diturunkan starter dengan formasi 4 back bersama Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig. Flashscore mencatat Itzes menjadi pemain belakang terbaik di laga tersebut. Bek timnas Indonesia itu mendapat rating 7,7 atau lebih tinggi dibanding para pemain bertahan lainnya. Bek 26 tahun itu melakukan 2 kali intercept atau memotong umpan lawan. Selain itu, Itzes juga membukukan 6 sapuan bola untuk menggagalkan peluang lawan. Salah satu penyelamatan krusial dilakukan Itzes pada menit ke-52.
Kapten Timnas Indonesia itu melakukan sprint dan menyapu bola di garis gawang setelah melewati kiper Sassuolo. Penampilan solid Itzes cukup memberikan rasa aman di lini belakang Sassuolo. Poin penuh di kandang lawan memantapkan Sassuolo di peringkat ke-11 dengan perolehan 23 poin. Sementara Pisa kian terpuruk di dasar klasemen dengan 14 poin. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sangat menantikan tahun 2030 untuk berlaga di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Sejak menangani skuad Garuda, hanya ada satu target Herdman yang diumbar ke publik. Pelatih 50 tahun itu dituntut untuk meloloskan tim Merah Putih ke Piala Dunia 2030. Seperti diketahui, panggung dunia adalah cita-cita PSSI dan seluruh masyarakat tanah air. Sebelumnya, skuad Garuda sudah pernah hampir dekat menuju turnamen tersebut. Kesempatan besar itu datang kala mereka bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pelatih yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sempat menangani J. Itzes DKK. Namun kegagalan tetap dirasakan oleh Timnas Indonesia. Mereka hanya mampu bersaing hingga putaran keempat saja. Kini Herdman akan memegang tongkat estafet dari Shin dan Kluivert. Akan tetapi perjalanan pelatih asal Inggris itu masih lama dimulai. Belum diketahui kapan babak kualifikasi untuk turnamen tersebut dilangsungkan. Kemungkinan besar babak kualifikasi baru akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. Piala Dunia juga menjadi motivasi terbesar Herdman. Hal itu diakuinya langsung yang menyebutkan bahwa dirinya sudah tidak sabar memasuki tahun 2030. Ex-pelatih Timnas Kanada tersebut memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ia yakin akan menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Indonesia ke pentas dunia. Di lain sisi, ia juga ingin memiliki tim dan pemain-pemain yang menciptakan sejarah. Menurut Herdman, pengalaman tersebut akan terasa gila, sebab ada sekitar 280 juta orang yang memberikan dukungan. Oleh sebab itu, dirinya sangat yakin bisa merealisasikan apa yang sudah ditargetkan oleh PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Luke Vickery, baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan mengenai masa depan karier internasionalnya. Pemain yang kini merumput di Liga Australia bersama MacArthur FC tersebut mengonfirmasi pihak Timnas Indonesia telah menunjukkan ketertarikan serius untuk memboyongnya ke dalam skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Australia, SmartBee, Vickery menjelaskan dirinya memiliki beberapa opsi negara yang bisa ia wakili di level senior. Selain Australia, pemain produktif ini juga memiliki keterikatan dengan Amerika Serikat dan Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia, dan Indonesia cukup tertarik. Sudah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat berbagai pilihan dan berbagai peluang yang bisa saya dapatkan sebagai pemain, ujar Vickery. Ketertarikan Indonesia terhadap Vickery bukan tanpa alasan. Statistik pemain MacArthur FC ini cukup mentereng musim ini, dengan total 18 penampilan yang menghasilkan 5 gol dan 3 assist. Ketajamannya tidak hanya teruji di liga domestik tetapi juga di level kontinental dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist di ajang ACL2. Vickery dinilai sangat cocok dengan visi pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut dikenal memiliki standar tinggi dan mengutamakan pemain yang berkompetisi di level kompetitif. Mengingat ambisi besar Herdman untuk membawa Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030, pemain muda potensial seperti Luke Vickery bisa menjadi aset jangka panjang yang sangat berharga bagi masa depan sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Asia U17 2026 akan menjalani rangkaian International U17 Friendly Match. PSSI memilih timnas Tiongkok U17 sebagai lawan uji tanding sebanyak 2 kali. Dalam agenda uji coba internasional ini, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi timnas Tiongkok U17 dalam 2 pertandingan yang akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Minggu dengan kick-off pukul 21.00 WIB. Ini menjadi salah satu langkah awal bagi Garuda Muda untuk mengukur kesiapan tim menghadapi kompetisi level Asia. Selanjutnya, pertandingan kedua akan digelar pada Rabu. Pada laga kedua ini, Tiongkok U17 akan kembali menjadi lawan Indonesia U17 dengan kick-off pukul 18.30 WIB, tetap bertempat di Indomilk Arena, Tangerang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 telah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut didapat setelah Indonesia melangkah ke perempat final pada edisi tahun lalu, sehingga Garuda Muda tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk turnamen tersebut. Nantinya, Piala Asia U17 2026 yang diikuti oleh 16 negara tersebut akan berlangsung pada 30 April hingga 17 Mei 2026 di Arab Saudi.